Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan video, dan cek juga di playlist urutan videonya. Bab 4061 banding 4060 perubahan di alam semesta 9 asal. Unicorn Ox telah menerobos. Petik 2. Pada saat yang sama, di suatu daerah tertentu air mengalir ke tanah terlarang. Wang Xian, Long Yin, Yin Long, Hao, dan saintes bulan yang mengalir terletak di area tertentu dari tanah terlarang yang mengalirkan air. Wang Xian melihat aura menakutkan datang dari kanan. Ketika dia mendengar suara Unicorn Ox, dia tersenyum. Ketika Unicorn Ox hendak menerobos, dia sudah memberitahu Wang Xian sebelumnya. Wang Xian tidak meninggalkan tempat ini baru-baru ini. Dia telah menunggu di sini selama ini. Saudara Lin Niu telah menerobos. Mata Long Yinhao bersinar ketika dia melihat kekuatan besar ini. Dia bertanya dengan sedikit kegembiraan. Lin Niu adalah tunggangan kakak iparnya. Terobosan Lin Niu dapat meningkatkan kekuatan Wang Xian secara signifikan. Semakin kuat Wang Xian, semakin kuat pula pendukungnya. Sekarang di alam semesta pedang dan sihir, putra suci atau wanita suci mana yang tidak akan sopan padanya. Belum lagi anak suci atau orang suci, bahkan seorang ahli di puncak dunia dominator pun akan bersikap sopan padanya. Bagaimanapun, dia sekarang adalah generasi kedua terkuat dari orang kaya akan pedang dan alam semesta sihir. Ayo pergi. Petik 2. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum. Dengan lambaian tangannya, dia memimpin mereka ke lokasi Lin Niu. Gunung Raja Naga telah menembus alam asal surga yang diberkati. Petik 2. Ini sungguh mengejutkan. Bahkan tunggangan Raja Naga telah mencapai tingkat yang menakutkan. Petik 2. Saya tidak menyangka bahwa saya akan dapat menyaksikan terobosan alam asal surga yang diberkati dalam hidup saya. Ini sungguh mengejutkan. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Petik 2. Ayo pergi, Tuan Raja Naga dan Yinyin panjang air terlarang kita adalah sepasang kekasih. Mereka sangat dekat dengan tanah terlarang air mengalir kami. Mari kita pergi dan memberi selamat kepada mereka. Petik 2. Di tanah terlarang air yang mengalir, semua murid yang kuat segera bergegas mendekat, wajah mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan hormat. Itu adalah takdir surgawi. Hanya ada dua keberadaan tingkat ini di seluruh alam semesta. Terlebih lagi, mereka semua lahir pada bencana terakhir. Setelah bencana berakhir, tidak ada pembangkit tenaga listrik ciptaan asal surga ketiga di seluruh alam semesta mereka. Bisa dibayangkan betapa sulitnya melahirkan eksistensi pada tingkat penciptaan asal surga. Ketika Wang Xian terbang, Liu Lan telah tiba. Surga yang tak ada harapan juga bergegas dengan cepat. Di tengah-tengah, Unicorn Ox sedang mengambang di sana. Di tengah semua energi. Pada saat ini, sisik di sekujur tubuhnya memperlihatkan abu dewa. Ada simbol pada mereka. Sepasang sayap telah muncul di tubuh aslinya. Sepasang sayap ini agak mirip dengan sayap Dewa Iblis Asgardian. Itu terlihat sangat mendominasi. Sepasang pupil yang berat telah muncul di pupil Unicorn Ox. Tampaknya ada banyak sekali murid di muridnya. Mereka sangat dalam dan menakutkan. Selamat, Anda telah mencapai terobosan. Suilan memandang Lin Niu dan memberi selamat padanya sambil tersenyum. Terima kasih. Petik 2. Lin Niu menganggukkan kepalanya dengan gembira. Dia memandang Wang Xian dan terbang dengan penuh semangat. Bos, saya telah mencapai terobosan. Aku akan menjadi tungganganmu di masa depan. Haha, tingkat takdir Tianyuan. Ini pasti akan sangat menakjubkan. Petik 2. Saat dia berbicara, dia memasang ekspresi bangga di wajahnya. Hehe, bagus, bagus. Petik 2. Wang Xian tersenyum. Lin Niu adalah seseorang yang tahu bagaimana bersyukur. Jika bukan karena dia kali ini, mustahil bagi Lin Niu untuk mencapai terobosan. Selamat, Saudara Wang Xian, selamat, Saudara Lin Niu. Petik 2. Anda telah mencapai terobosan ke tingkat takdir surga. Mulai sekarang, kamu akan memiliki umur yang tak ada habisnya. Pada saat ini, Hopeless Heaven terbang dan mengucapkan selamat kepadanya sambil tersenyum. Selamat, Tuan Lin Niu. Selamat, Tuan Lin Niu. Petik 2. Di sekitar mereka, sejumlah besar murid kuat dari tanah terlarang air mengalir terbang dan berlutut dengan hormat. Seorang kultivator yang kuat di alam takdir asal surga layak untuk mereka hormati. Hahaha, tidak perlu berdiri di atas upacara, tidak perlu berdiri di atas upacara. Petik 2.
Lin Niu tertawa terbahak-bahak. Dia melambaikan tangannya dan membuat semua orang berdiri. Lin Niu, karena kamu telah membuat terobosan di alam semesta pedang dan sihir, semua murid pedang dan alam semesta sihir dapat datang dan mendengarkan khotbah hari ini selama 100.000 tahun. Wang Xian menginstruksikan Lin Niu sambil tersenyum. Tidak masalah, bos. Lin Niu segera tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, kami mewakili para murid pedang dan alam semesta sihir untuk berterima kasih kepada saudara Lin Niu dan saudara Wang Xian. Petik 2. Hopeless Heaven segera menangkupkan tangannya dan berterima kasih kepada Wang Xian dan Lin Niu. Merupakan keberuntungan besar bagi murid kuat pedang dan alam semesta sihir untuk menyebarkan dao. Sangatlah sulit untuk menerobos takdir surga. Surga tanpa harapan adalah takdir surga, namun pemahamannya tentang kultivasi benar-benar berbeda dari pemahaman Liu Lan tentang kultivasi. Secara khusus, hanya ada satu jalur menuju penciptaan Yuan surgawi, dan itu tidak dapat ditiru. Jika elemen air memiliki ciptaan Yuan surgawi, maka elemen lainnya tidak akan memilikinya. Setiap ciptaan surgawi Yuan memiliki pemahaman yang berbeda tentang terobosan dan budidaya. Kekuatan ciptaan yang mereka pegang berbeda. Khotbah Lin Niu bermanfaat bagi Liu Lan dan langit yang putus asa sampai batas tertentu. Bagaimanapun, mereka semua adalah ahli di bidang yang sama. Mereka masih perlu memverifikasi satu sama lain dalam budidaya mereka. Terima kasih kembali. Lin Niu dapat dianggap sebagai makhluk hidup di alam semesta pedang dan sihir. Petik 2. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Dia beruntung bisa menaklukkan Lin Niu. 1000 tahun kemudian, saya, Lin Niu, akan memberikan khotbah selama 100.000 tahun untuk membalas pedang dan alam semesta sihir. Makhluk hidup manapun dapat datang dan mendengarkan khotbah saya. Petik 2. Lin Niu berkata dengan keras. Terima kasih, Tuan Lin Niu. Petik 2. Terima kasih, Tuan Lin Niu. Di daerah sekitarnya, semua murid yang kuat dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka buru-buru menjawab dengan keras. Nasib surgawi yang memberitakan dao selama 100.000 tahun adalah kesempatan bagus. Liu Lan dan surga tanpa harapan, dua takdir surgawi, hanya mengkhotbahkan dao 4 kali dalam 20 miliar tahun terakhir. Setiap saat, itu adalah pesta bagi semua makhluk hidup. Itu adalah sebuah peluang. Banyak pembangkit tenaga listrik mendapat terobosan karena ini. Atribut baru dari asal-usul surga sedang menguliahi mereka. Ini adalah kesempatan bagi banyak murid yang berkuasa. Wang Xian tersenyum di sampingnya. Hehe, Raja Naga, Senior Wang Xian, datang dan duduklah bersamaku. Mari kita minum anggur berkualitas. Saya telah menyeduh cukup banyak akhir-akhir ini. Petik 2. Liu Lan mengundang sambil tersenyum. Wang Xian dan yang lainnya mengangguk sambil tersenyum. Pada periode waktu berikutnya, berita tentang terobosan Lin Niu menyebar ke seluruh dunia pedang dan sihir. Berita khotbah tersebut pun tersebar ke seluruh jagat raya. Murid kuat yang tak terhitung jumlahnya bergegas mendekat. Karena perintah yang diberikan oleh tanah terlarang yang tidak selayaknya diperoleh dan tanah terlarang air mengalir, dua kekayaan besar asal surga ditekankan sekali lagi. Kini, tidak ada faksi yang berani bersuara tentang pembantaian tersebut. Oleh karena itu, hal ini juga mengakibatkan peristiwa besar di dunia pedang dan sihir. Itu adalah kota yang makmur. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya datang ke khotbah Lin Niu. Wang Xian juga memperhatikan dari samping. Dia bersiap untuk kembali ke alam semesta 9 asal setelah khotbah Lin Niu. Dia akan membawa Lin Niu bersamanya ke alam semesta berbintang. Terlepas dari apakah itu mencari sumber daya atau hal lain, sudah waktunya Wang Xian kembali dan melihatnya. Ketika saatnya tiba, dia akan membiarkan tubuh naga hampa terus berkultivasi di sini. Bab 4062-4061 Ruang K. 100.000 tahun berlalu dengan sangat cepat. Lin Niu sedang memberikan khotbah sementara Wang Xian dan yang lainnya mendengarkan di samping. Ini juga sangat berguna bagi Wang Xian dan yang lainnya dalam budidaya mereka. Bagi mereka yang berada di level lebih rendah, itu bahkan lebih mencerahkan. Beberapa dari mereka yang berada di bawah level ksatria alam semesta bahkan berhasil menerobos di tempat setelah mendengarkan khotbah Lin Niu. Mereka yang beruntung dan memiliki sumber daya yang cukup dapat menaikkan level mereka 2 atau 3 level dengan satu khotbah. Bagaimanapun, Lin Niu telah mengajar selama 100.000 tahun. Bagi mereka yang levelnya lebih rendah,
100.000 tahun adalah waktu yang sangat-sangat lama. Di masa lalu, Liu Lan dan langit yang putus asa sudah lama tidak memberikan ceramah. Selama bencana terakhir, Liu Lan dan langit yang putus asa juga terluka parah dalam pertempuran dengan Dewa Setan Langit Agar. Terutama ketika Liu Lan belum membuat terobosan. Wang Xian menderita luka serius saat dia melawan Dewa Iblis Asgardian sendirian. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dipulihkan dalam waktu singkat sejak ciptaan asal surga terluka parah. Mereka telah tertidur lelap selama lebih dari 10 miliar tahun hanya setelah pulih dari luka-luka mereka. Mereka kadang-kadang muncul di tengah. Ditambah dengan fakta bahwa khotbah Lin Yu akan memobilisasi energi langit dan bumi, daerah sekitarnya dipenuhi dengan energi yang sebanding dengan beberapa surga. Hal ini memungkinkan banyak murid yang kuat menerima dorongan besar. Saudara Wang Xian, apakah kamu akan kembali? Kenapa kamu tidak mengajak AS juga? 2 tahun setelah khotbah Lin Yu berakhir, Long Yinhao bertanya pada Wang Xian sambil tersenyum. Hehe, saat kamu memasuki alam semesta lain, kamu akan tertekan oleh alam semesta lain. Selain itu, saya masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan. Kembalilah saat bencana dimulai. Petik 2. Wang Xian tersenyum padanya dan menjawab, saya masih memiliki 2 kekuatan bermusuhan di alam semesta 9 asal yang perlu ditangani. Petik 2. Kakak, kamu masih memiliki kekuatan musuh di alam semesta 9 asal. Long Yinhao bertanya dengan wajah penuh keheranan. Hehe, ya, sebelum saya membuat terobosan, saya memprovokasi 2 balapan yang kuat. Keduanya memiliki wujud ciptaan asal surga. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum. Kakak memang kakak laki-laki. Ketika Anda tidak memiliki kekuatan takdir surga, Anda berani melawan 2 kekuatan takdir surga. Sekarang setelah kamu menerobos, ditambah dengan kakak Lin Yu, kamu dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Long Yinhao menyanjungnya. Hehe, tidak sesederhana yang kalian katakan. Namun, ada satu hal. Soal keamanan, tidak akan ada masalah. Saya akan meninggalkan tubuh naga hampa di sini dan terus berkultivasi di sini. Tubuh Void Dragon juga setara dengan diriku. Petik 2. Wang Xian menjawab sambil tersenyum. Kalau begitu perhatikan keselamatanmu saat kembali. Petik 2. Long Yin mengingatkannya. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Petik 2. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Saudara Wang Xian, Anda harus datang ketika Yin Hao dan saya telah menerobos ke puncak alam Tuan dan sedang mempersiapkan pernikahan kami. Petik 2. Kata Saintes Liu Yue sambil tersenyum. Tidak masalah. Petik 2. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Wang Xian mengobrol sebentar dengan mereka. Bantu saya memberitahu senior Liu Lan dan senior Wu Wangtian. Saya tidak akan mengucapkan selamat tinggal. Akhirnya, Wang Xian mengatakan sesuatu kepada Saintes Liu Yue. Dia berasal dari tanah terlarang air yang mengalir. Akan lebih baik jika dia memberitahu mereka. Meskipun tubuh naga kosong Wang Xian masih ada di sini. Setelah mengatakan itu, dia pergi bersama Lin Yu. Ketika mereka tiba di alam semesta 9 asal, Wang Xian hanya perlu memberikan tanduk giok asal surga kepada sapi unicorn. Unicorn Ox akan mampu menyingkirkan penindasan alam semesta 9 asal. Bas. Namun, saat Wang Xian membawa sapi unicorn ke alam semesta 9 asal. Itu terletak di sebelah timur alam semesta 9 asal. Tempat ini bukan milik alam semesta 9 asal. Sebaliknya, itu milik ruang kacau di sisi alam semesta 9 asal. Di tempat yang sangat terpencil dan terpencil ini, ada pohon yang sangat besar tumbuh di tengah kekacauan. Pohon itu sangat subur dan memiliki cabang yang tak terhitung jumlahnya. Setiap cabang berjarak ratusan juta kilometer jauhnya. Setiap cabang seperti barisan pegunungan yang sangat luas. Ini bisa disebut wilayah kota besar. Pohon yang sangat besar dan luas ini menopang sebidang ruang. Di dalam ruang ini, terdapat energi yang sangat besar. 9 atribut, ditambah atribut luar angkasa, serta energi lainnya. Segala macam energi membuka ruang yang memungkinkan makhluk hidup lain untuk hidup. Itu sebanding dengan tanah terberkati gua surga yang kuat. Ini benar-benar merupakan berkah bagi alam semesta 9 asal kita. Saya tidak menyangka bahwa pohon kekacauan utama akan benar-benar muncul di tempat yang tidak jauh dari alam semesta 9 asal kita. Ini sungguh merupakan keberuntungan dari alam semesta 9 asal kita. Petik 2. Di samping pohon besar ini,
ada beberapa sosok kecil. Namun, meski angka-angka ini terlihat kecil, mereka mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Selain itu, satu-satunya yang bisa memasuki kekacauan utama adalah keberadaan keberuntungan Yuan Surgawi. 8 sosok itu berdiri di sana, mata mereka berkedip-kedip karena semangat dan kegembiraan. Tidak ada yang memahami pohon kekacauan lebih baik dari mereka. Jenis pohon yang muncul di sekitar alam semesta memiliki arti. Dalam kekacauan yang tak terbatas, selain keheningan yang mematikan, juga terdapat banyak harta dan benda mistis. Di antara mereka, pohon kekacauan adalah harta terbesar di seluruh kekacauan. Sayangnya, bahkan pencipta Heavenly Yuan tidak mampu mengendalikan pohon kekacauan. Pohon kekacauan membuka ruang kacau yang berisi energi dalam jumlah besar. Itu sebanding dengan tanah terberkati gua surga yang kuat. Selain itu, begitu pohon kekacauan utama muncul, kemungkinan besar segala jenis harta karun akan muncul di sekitarnya. Pohon Primal Chaos juga dikenal sebagai pohon pengumpul harta karun. Pohon Primal Chaos bergerak setiap saat. Tidak lama setelah berpindah ke alam semesta 9 asal, mereka merasakannya. Dengan pohon kekacauan utama ini, selama periode bencana tiba, jumlah makhluk besar di alam semesta 9 asal kita akan berlipat ganda. Di tengah, seorang wanita bangsawan berpakaian hijau berkata dengan lemah. Dia adalah permaisuri elf, takdir surgawi ras elf di alam semesta 9 asal. Dan 7 sosok lainnya di sekitarnya. Mereka semua mengambil wujud manusia. Ada ras Phoenix, ras malaikat, ras Sein, ras iblis, ras kegelapan, ras kura-kura hitam, dan ras kerajaan. Ya, 8 di antaranya adalah takdir surgawi di alam semesta 9 asal. Di antara 12 klan puncak, ada 8 eksistensi takdir surgawi. Jika klan naga surgawi masih berada di puncak kejayaannya, maka jumlahnya ada 9. Ini merupakan jumlah yang sangat besar. Selain itu, tidak ada yang mengira bahwa klan kerajaan terlemah akan memiliki takdir surgawi. Sebaliknya, ras kuat seperti klan kerangka dan klan penyihir tidak memiliki nasib surgawi. Namun, 12 nenek moyang penyihir dari klan penyihir sudah cukup untuk melawan takdir surgawi. Ketika kultivasi seseorang mencapai takdir surgawi, peningkatan kekuatannya akan sangat lambat. Jika seseorang ingin meningkatkan kekuatannya, selain memiliki sumber daya yang besar, ada cara lain, yaitu masuk ke dalam kekacauan. Untuk mencari peluang dan harta karun dalam kekacauan. Namun dalam kekacauan itu, ada bahaya. Bab 4063-4062 Tanda Penciptaan Yuan Surgawi dari Alam Semesta 9 Asal. Munculnya pohon kekacauan adalah peluang besar bagi alam semesta 9 asal. Ini juga merupakan kesempatan bagi para ahli tingkat penciptaan Yuan Surgawi. Jika beruntung, mereka mungkin bisa mendapatkan harta karun yang kuat. Mata 8 ahli tingkat penciptaan Yuan Surgawi bersinar. Jika itu masalahnya, biarkan beberapa dari 9 murid alam semesta asal kita datang. Seorang lelaki tua dengan cangkang kura-kura di punggungnya berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Saat ini, alam semesta 9 asal kita masih memiliki kursi alam ciptaan asal surga. Mari kita lihat apakah ada ahli yang bisa mengisinya. Seorang pria parubaya mengenakan pakaian hitam dengan kuas tulis besar dan gulungan di punggungnya mengangguk dan berkata. Kita akan lihat kapan waktunya tiba. Sudah lama sekali sejak kita kembali ke alam semesta 9 asal. Saya ingin tahu apakah ada bibit yang bagus. Semuanya, panggil murid-murid yang telah kamu asuh di tanah rahasia. Bencana akan segera tiba dalam 2 miliar tahun. Kali ini, kita akan lihat apakah kita bisa menyerang Void Universe. Dalam 2 bencana pertama, mereka berulang kali memprovokasi AS dan membunuh banyak murid kami. Kali ini, kami akan memberi mereka pelajaran. Seorang pria parubaya yang diselimuti api berkata dengan ekspresi menyeramkan. Yang lain mengangguk, mata mereka dipenuhi rasa dingin. Panggil 12 penyihir leluhur dan minta mereka menyiapkan susunan teleportasi jarak jauh. Mari kita kembali ke alam semesta 9 esensi untuk melihatnya. Kata sosok ilusi sambil terbang langsung menuju alam semesta 9 esensi. Pemimpin klan kita telah memerintahkan kita semua untuk kembali. Alam semesta berbintang. Di ruang hampa, kota berbintang besar melayang di udara. Di atas kota, ada murid-murid kuat dari berbagai ras.
Di antara ras puncak dan tingkat tinggi di alam semesta 9 asal, selain ras Phoenix dan ras malaikat, tidak ada ras lain. Ada murid-murid kuat dari ras lain. Sejak pertempuran di depan kota raksasa berbintang, setelah Wang Xianli membunuh ras Phoenix dan ras malaikat, dua ras dominan. Tidak ada murid kuat dari dua ras di seluruh alam semesta berbintang. Ketika murid kuat Istana Naga bertemu dengan murid kuat dari dua ras, mereka juga akan memburu mereka. Sekarang, ras Phoenix dan ras malaikat telah sepenuhnya menyerah pada alam semesta berbintang. Pada hari ini, para murid kuat di Steri Kosmos menerima perintah. Perintah untuk kembali. Balapan puncak lainnya juga telah memberikan perintah ini. Tampaknya kita semua balapan puncak akan kembali. Apakah sesuatu terjadi? Saya tidak tahu. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Kita juga bisa kembali. Sekarang, seluruh kosmos berbintang telah kita cari, dan tidak banyak harta yang tersisa. Petik 2. Kita tidak bisa memasuki alam semesta tanpa batas. Harta dan sumber daya di tempat lain pada dasarnya telah habis. Dalam ratusan juta tahun ini, kita telah mengalami banyak kemajuan. Petik 2. Para murid dari ras puncak berdiskusi. Tidak banyak kerugian jika mereka kembali sekarang. Sekarang, mereka hanya memiliki alam semesta tanpa batas yang belum mereka jelajahi. Tapi tempat itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka sentuh. Segera, semua murid kuat dari ras puncak kembali ke alam semesta 9 asal. Apa yang telah terjadi? Di saat yang sama, Perdana Menteri Gui dan yang lainnya di Istana Naga menerima pesan ini dan tampak bingung. Dia mengeluarkan Al Universal dan mengirim pesan ke beberapa ahli kuat dari ras puncak. Beberapa ratus juta tahun yang lalu, meskipun Istana Naga berselisih dengan ras malaikat dan ras Phoenix, mereka tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka mati. Namun, hubungan mereka dengan ras puncak lainnya tidaklah buruk. Istana Naga adalah yang terkuat di alam semesta, dan banyak ras puncak telah bekerja sama dengan Istana Naga. Terutama ras kerangka dan ras elf, mereka telah berkali-kali bekerja sama dengan Istana Naga. Segera, seorang ahli dari klan kerangka mengirim pesan. Itu adalah ahli alam penciptaan surgawi Yuan yang meminta mereka untuk kembali. Ketika pesan ini sampai di Istana Naga, Perdana Menteri Gui sedikit terkejut dan menunjukkan ekspresi terkejut. Pakar alam penciptaan Yuan surgawi. Mengapa mereka meminta semua murid kuat dari alam semesta 9 asal untuk kembali? Secara kebetulan, Raja Naga juga telah kembali. Kekuatan Raja Naga tidak lebih lemah dari alam penciptaan surgawi Yuan sekarang. Petik 2. Perdana Menteri Gui bergumam, matanya bersinar. Semua murid alam semesta 9 asal di atas level ksatria alam semesta telah datang ke bidang sastra suci. Petik 2. Semua makhluk hidup di sekitar benua primal yang membuka surga telah memasuki bagian dalam benua primal yang membuka surga. Setelah itu, pertarungan antar makhluk kuat dari ras apapun tidak diperbolehkan. Siapapun yang tidak taat akan dipenggal. Petik 2. Sebulan kemudian, sebuah berita menyebar ke seluruh alam semesta 9 asal. Berita itu datang dari silsilah orang suci. Itu bukanlah pesan dari silsilah orang suci, tapi pesan dari orang suci Hetian sendiri. Berita ini dirilis di alam semesta dan menyebar ke setiap sudut dan tempat di alam semesta 9 asal. Begitu berita ini dirilis, menimbulkan sensasi yang luar biasa. Orang suci Hetian adalah pendiri silsilah orang suci dan salah satu eksistensi teratas di alam semesta 9 asal. Dia adalah eksistensi yang legendaris. Dia adalah eksistensi tertinggi pada tingkat penciptaan asal surga. Tidak ada ras atau kelompok besar yang berani mengabaikan berita ini. Semua pusat kekuatan dari ras puncak bergegas menuju bidang literatur suci. Adapun ras di luar surga membuka benua terpencil, mereka bergegas menuju benua itu dengan penuh semangat. Tidak ada yang berani melanggar perintah orang suci Hetian. Dan tidak ada seorang pun yang berani melanggar perintah dari Santo Persatuan. Bahkan ras yang merupakan musuh bebuyutan pun langsung berhenti bertarung dan tidak berani menyinggung perasaannya. Siapapun yang berani tidak menaati perintah makhluk agung seperti itu akan mendekati kematian. Dan sekarang mereka bisa memasuki daratan, itu adalah peluang besar bagi mereka. Murid ras yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju daratan. Di lokasi lapangan sastra suci, sejumlah besar makhluk agung setingkat ksatria alam semesta bergegas ke sana. Termasuk balapan puncak lainnya. Kali ini,
Apa yang diumumkan sangatlah penting bagi seluruh alam semesta 9 asal. Itu terkait dengan bencana yang akan datang. Kekuatan masa depan dari alam semesta 9 asal. Dan selama periode ini, sejumlah besar makhluk besar asing tiba-tiba muncul di antara ras puncak. Para ahli ini semuanya setidaknya berada di alam semesta Overlord Realm level 6. Kekuatan dari setiap balapan puncak sepertinya telah meningkat pesat. Klan naga surgawi itu sebenarnya membunuh begitu banyak ahli dari klan Phoenix kita. Mantan klan naga surgawi telah dihancurkan, dan sekarang, kita benar-benar menderita kerugian yang sangat besar dari klan naga surgawi yang baru bangkit. Lebih dari 1 juta burung Phoenix murni terbang menuju bidang literatur suci dalam kehampaan. Di tengah, Phoenix yang menyala-nyala berbicara dengan tatapan dingin. Burung Phoenix yang menyala-nyala adalah eksistensi yang bermutasi di dalam klan Phoenix. Bab 4064-4063 murid kuat berkumpul. Setiap ras puncak yang kuat, setiap ahli alam takdir asal surga. Untuk ras mereka sendiri, untuk musibah, banyak pengaturan telah dibuat. Dahulu kala, sekelompok murid alam takdir asal surga dengan bakat yang relatif baik dari ras masing-masing telah dibawa ke tempat khusus yang mereka temukan untuk dibina. Alam semesta 9 asal bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan alam semesta pedang dan sihir. Alam semesta 9 asal memiliki 8 makhluk asal surga. Jumlah ini sudah cukup banyak di alam semesta. Bagaimanapun, jumlah makhluk asal surga di setiap alam semesta terbatas. Misalnya, di alam semesta 9 asal, terdapat 9 makhluk asal surga di masa lalu. Setiap atribut memiliki satu, yaitu, logam, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, cahaya, dan kegelapan, 9 atribut. Secara teori, ia bisa melahirkan takdir surgawi 2, 3, dan 5 unsur, tapi itu hanya teori. Setidaknya dalam sejarah alam semesta 9 asal, belum pernah ada ahli yang memiliki atribut seperti itu. Kekuatan alam semesta 9 asal juga membuat ahli takdir surgawi dari alam semesta 9 asal lebih kuat, dan mereka memiliki lebih banyak kartu truf. Dahulu kala, sekelompok murid klan Phoenix telah dibawa pergi oleh takdir surgawi klan Phoenix untuk berkultivasi. Kumpulan Phoenix ini berjumlah lebih dari 1000. Sekarang setelah mereka kembali, mereka semua setidaknya adalah master alam semesta tingkat 8. Ini dikembangkan oleh takdir surgawi untuk menghadapi pertempuran bencana yang akan datang. Pertempuran bencana adalah pertempuran yang sangat mengerikan. Awalnya, kelompok ahli ini akan kembali 2 miliar tahun kemudian sebelum bencana terjadi. Namun sekarang, karena kemunculan pohon kekacauan, mereka semua dipanggil kembali oleh takdir Yuan surgawi dari alam semesta 9 asal. Penatua ke-7, Raja Naga dari Istana Naga saat ini seharusnya mewarisi seluruh klan naga surgawi dan memiliki banyak peluang. Petik 2. Yang terpenting, di alam semesta berbintang, ahli kita tidak bisa masuk, sedangkan di alam semesta 9 asal, Istana Naga telah lama bersembunyi. Kami tidak tahu di mana mereka bersembunyi. Petik 2. Kalau mereka berani muncul, kita bisa dengan mudah menghancurkannya. Petik 2. Seekor Phoenix berbicara kepada nyala api Phoenix di tengah. Meskipun Phoenix yang berbicara hanyalah tetua ke-7 dari klan Phoenix, kekuatannya saat ini berada di puncak seluruh klan Phoenix. Sebelum dia dibawa pergi oleh ahli alam penciptaan Yuan surgawi dari klan Phoenix, dia sudah menjadi tetua ke-7 dari klan tersebut. Namun, menurut kekuatannya, hanya beberapa Raja Phoenix dari klan Phoenix yang dapat dibandingkan dengannya. Kami dulu sopan kepada klan naga dewa, tapi sekarang istana naga kecil berani bersikap sembrono. Mereka berani membunuh murid klan Phoenix kita secara sembarangan. Mereka hanya mencari kematian. Petik 2. Tetua ke-7 berkata dengan ekspresi muram, matanya penuh dengan niat membunuh. Tetua ke-7, jika kita bertemu istana naga di masa depan, kita pasti akan menghancurkan mereka. Petik 2. Beberapa burung Phoenix di sebelahnya berkata, mereka tahu bahwa tetua ke-7 sangat marah karena keturunan dari tetua ke-7 meninggal di Istana Naga. Namun, terlepas dari kemarahan tetua ke-7, jika mereka bertemu Istana Naga di masa depan dan menemukan sarang Istana Naga, mereka pasti akan menghancurkannya. Kelompok Phoenix terbang dengan cepat. Segera, sebuah tempat yang sangat besar dan sunyi muncul di depan mereka. Seluruh area,
gunung, sungai, dan hutan, sangat sepi. Segala macam kata terukir di bebatuan. Beberapa burung bangau putih terbang di dalam. Itu dipenuhi aura buku. Bidang sastra suci. Bidang literatur suci dikatakan sebagai bidang pembelajaran, namun kenyataannya, bidang tersebut sangatlah luas. Itu adalah tanah suci yang dihuni oleh banyak sekali kultivator dari garis keturunan biksu. Tempat ini juga merupakan basis dari silsilah orang suci. Kali ini, sekelompok murid dari ras puncak dan semua murid di level ksatria semesta datang ke sini. Itu juga merupakan keputusan sekelompok makhluk agung tahap penciptaan surgawi. Ketika mereka tiba, balapan puncak lainnya juga telah tiba. Selain itu, ada juga banyak murid di level ksatria semesta. Mereka melihat sekeliling dengan hormat. Mereka dipenuhi dengan rasa hormat ketika mereka melihat banyak makhluk agung. Kali ini, jumlah murid makhluk agung yang berkumpul belum pernah terjadi sebelumnya. Ada semua makhluk di atas level ksatria alam semesta. Berapa banyak jumlahnya? Khusus untuk balapan puncak, jumlah murid ksatria alam semesta mencapai jutaan. Ras tingkat tinggi lainnya dan bahkan ras tingkat menengah dan pembudidaya independen berjumlah ratusan juta. Namun, jumlah lebih dari 100 juta ahli tidaklah terlalu banyak. Bagaimanapun, makhluk di seluruh alam semesta terlalu luas. Para murid ras Phoenix melihat ke tengah dan langsung terbang. Di tengah, para ahli dari 12 balapan puncak telah tiba. Ras Raja Phoenix Air, Raja Phoenix Api, dan Raja Phoenix Emas dari ras Phoenix sudah ada di sana. Para pemimpin ras malaikat, ras kerangka, dan ras penyihir juga telah tiba di area sekitar. Setelah murid-murid kuat dari ras Phoenix tiba, mereka melihat sekeliling dan tiba di posisi masing-masing. 12 balapan puncak telah berkumpul. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak murid di atas alam terhormat yang datang. Setahun kemudian, hampir semua murid yang berkuasa tiba. Deng, Bas, Bas. Petik 2. Pada saat ini, sosok-sosok muncul di langit di atas bidang literatur suci. Phoenix, malaikat, kura-kura hitam, dan ras Netherworld. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang sangat besar, dan para ahli alam penciptaan Yuan surgawi dari semua ras muncul. Pada saat ini, tatapan semua murid tertuju pada 8 sosok itu. Salam, Tuan Penciptaan Tianyuan. Petik 2. Salam, Tuan Penciptaan Tianyuan. Petik 2. Semua murid langsung berlutut saat melihat 8 sosok itu. Terutama para murid kuat dari ras tingkat tinggi dan menengah. Mereka sangat terkejut saat melihat 8 sosok itu. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat ahli ciptaan Tianyuan sejak mereka lahir. Eksistensi pada level ini adalah seseorang yang harus mereka hormati. Ini adalah penguasa sejati seluruh alam semesta. Mereka juga sangat terkejut dengan identitas 8 sosok tersebut. Dari aura 8 sosok tersebut, mereka juga bisa mengetahui dari faksi mana ke-8 sosok tersebut berasal. Murid dari banyak ras tingkat tinggi masih sangat terkejut dengan keberadaan keluarga kerajaan yang memiliki alam takdir surgawi. Berdiri, semua murid di atas alam terhormat di alam semesta 9 asal telah tiba, kan? Mengenakan pakaian sarjana dan membawa kuas serta gulungan di punggungnya, Sein Hetian melihat sekeliling dan bertanya dengan acuh tak acuh. Santo, kecuali murid kuat Istana Naga, semua murid kuat lainnya telah tiba. Petik 2. Seorang lelaki tua dari golongan suci segera menjawab dengan hormat. Istana Naga, klan naga surgawi telah bangkit kembali. Ketika orang suci Hetian mendengar nama ini, sedikit keterkejutan melintas di matanya saat dia bertanya. Ya, Santo, Istana Naga tidak lemah sekarang, tapi mereka memiliki beberapa konflik dengan klan malaikat dan klan Phoenix, jadi mereka tidak datang. Petik 2. Orang tua itu tidak menyembunyikan apapun dan terus melaporkan. Pembangkit tenaga listrik alam penciptaan Yuan surgawi tidak mengetahui hal ini. Bab 4065, Nasib Istana Naga 4064. Selama itu bukan perang antar ras puncak, hal itu tidak akan mengganggu pembangkit tenaga listrik tingkat penciptaan Yuan surgawi. Meski pertarungan antara Istana Naga, klan Phoenix, dan klan malaikat begitu sengit. Faktanya, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat penciptaan Yuan surgawi dari klan Phoenix dan klan malaikat tidak mengetahui hal ini. Ini karena perang mereka terjadi di alam semesta berbintang. Selain itu, selain kematian yang tidak disengaja dari 2 ahli alam penguasa puncak,
tidak banyak korban di antara ahli top klan Phoenix dan klan Phoenix. Klan Malaikat. Oleh karena itu, tidak ada kekayaan surgawi Yuan yang mengetahui hal ini. Oh, klan naga surgawi sangat kuat pada saat itu, tetapi karena suatu alasan, mereka binasa bersama dengan klan serangga. Sekarang, mereka telah bangkit dengan sangat cepat. Mereka benar-benar memiliki kartu truf yang dalam. Petik 2. Ketika orang suci Hetian mendengar ini, dia juga menghela nafas. Klan naga surgawi telah lahir beberapa kalpa lebih awal dari klan suci. Klan Sein baru bangkit setelah bencana terakhir. Pada puncaknya, klan naga surgawi jauh lebih kuat daripada klan suci. Meskipun klan naga surgawi telah binasa, Su Yun pasti telah membuat beberapa pengaturan sebelum klan naga surgawi dimusnahkan. Tidak mungkin bagi klan naga surgawi untuk sepenuhnya memusnahkan warisan mereka. Istana naga yang baru bangkit ini tidaklah lemah. Petik 2. Di langit, permaisuri elf angkat bicara. Wang Xian pernah ke sarang klan elf. Dia pernah bertemu dengannya sebelumnya. Dia sangat menghargai Wang Xian. Selain itu, hubungan antara klan naga surgawi dan klan elf cukup baik. Oleh karena itu, hubungan antara klan elf dan istana naga cukup baik. Oh, hanya dalam beberapa ratus juta tahun, kekuatan istana naga cukup bagus. Di sampingnya, Kaisar klan Phoenix, Phoenix api tingkat ciptaan surgawi, mengangkat alisnya dan bertanya. Kaisar klan Phoenix, kekuatan istana naga tidak lemah. Menurut pemahaman kita, seharusnya ada 200.000 hingga 300.000 murid yang menguasai alam semesta. Meski wilayahnya tidak tinggi, mereka punya potensi besar. Petik 2. Ratu Elf menangkupkan tangannya dan melaporkan. Oh, kekuatan mereka tidak buruk. Ketika kiamat datang di masa depan, mereka akan menjadi sangat kuat. Petik 2. Kata ciptaan surgawi klan kura-kura hitam. Kiamat akan datang. Alam semesta 9 asal kita tidak boleh terlibat dalam perselisihan internal. Inilah waktunya untuk menenangkan diri dan bersiap menghadapi kiamat. Petik 2. Permaisuri Elf berbicara ketika dia melihat para ahli takdir surgawi lainnya. Permaisuri Elf, istana naga itu membunuh penguasa tingkat puncak ras Phoenix kita. Dia juga membunuh puluhan ribu burung Phoenix berdarah murni. Ras Phoenix kita tidak mampu untuk tidak membalas dendam. Petik 2. Di bawah, ras Raja Phoenix api dari Phoenix menangkupkan tangannya dan membalas Permaisuri Elf. Itu benar, Permaisuri Nyonya Elf. Tuan tingkat puncak dari klan malaikat kita juga dibunuh oleh Wang Immortal itu. Sejumlah besar malaikat kita dibantai olehnya. Lebih jauh lagi, dia mengusir kita dari alam semesta berbintang dan menyebabkan kita menderita kerugian besar. Klan malaikat kami akan membalas dendam untuk ini. Mohon pengertiannya, Nyonya Peri. Petik 2. Di sisi klan malaikat, Raja Malaikat bercahaya menangkupkan tangannya dan berbicara kepada Permaisuri Elf. Saat mereka berbicara, mata Kaisar Malaikat dan Kaisar Phoenix sedikit bergeser. Tidak ada kebencian yang tidak bisa diselesaikan. Petik 2. Orang suci Hetian memandang mereka dan sedikit mengernyit. Dia berkata, kita semua adalah makhluk dari alam semesta 9 asal. Satu-satunya target kami adalah musuh dari alam semesta lain. Bagaimana dengan ini? Biarkan ahli istana naga yang membunuh ras malaikat kita membayar dengan nyawanya dan memberinya sejumlah kompensasi. Masalah ini akan selesai. Kaisar para malaikat melirik muridnya sendiri dan berbicara. Dia tidak terlalu peduli dengan permusuhan antara klan malaikat dan istana naga. Biarkan istana naga membayar harganya dan masalah ini bisa diselesaikan. Biar saya katakan, ada cara yang sangat sederhana. Merupakan pilihan yang baik untuk menggunakan semua naga dewa di istana naga sebagai tunggangan. Petik 2. Mata Kaisar Phoenix bersinar dengan cahaya dingin saat dia berbicara. Dia tahu lebih dari siapapun tentang kehancuran klan naga surgawi. Seseorang telah mendapatkan warisan naga dewa, jadi dendam ini mungkin akan terus berlanjut. Dia tidak membiarkan hal ini terjadi. Namun, ada 7 makhluk ciptaan asal surga lainnya di sekitarnya, jadi dia tidak bisa langsung bertindak. Bagaimanapun, ras naga surgawi adalah ras tingkat atas di alam semesta 9 asal kita. Su Yun pernah bertarung bersama kita. Kata sesepuh dari ras iblis. Dia jelas-jelas menyangkal Kaisar Phoenix. Bagaimanapun, Su Yun adalah ciptaan asal surga kuno.
Ciptaan kuno yang berasal dari surga ini telah bertarung bersama selama bencana alam semesta 9 asal. Meski mereka terjatuh, masih ada persahabatan. Beberapa kekayaan Yuan Surgawi tidak akan membiarkan naga suci Istana Naga direduksi menjadi seekor tunggangan. Kalau begitu bunuh semua murid Istana Naga yang membunuh klan Phoenix dan klan Malaikat. Juga, setelah bencana, para murid Istana Naga akan menjadi garis pertahanan pertama. Petik 2. Kaisar Phoenix berkata langsung, "Ya, ada harga yang harus dibayar. Kehidupan para murid klan Malaikat juga merupakan kehidupan." Petik 2. Begitu Kaisar Phoenix mengatakan itu, Kaisar Malaikat mengangguk setuju. Kata-kata mereka membuat 6 pembangkit tenaga listrik alam ciptaan Yuan Surgawi lainnya sedikit mengernyit. Namun, mereka tidak membantah. Itu adalah hal terbaik yang bisa mereka lakukan. Bagaimanapun, alam ciptaan asal surga dari klan naga surgawi telah jatuh. Alam ciptaan asal surga dari klan Phoenix dan klan Malaikat masih ada. Tidak baik bagi mereka untuk secara langsung menyinggung klan Phoenix dan klan Malaikat demi klan naga surgawi. Itu tidak sepadan. Apalagi bencana yang akan datang akan segera meletus. Pada saat ini, kedamaian alam semesta 9 asal bahkan lebih penting. Keputusan 2 ahli alam penciptaan asal surga. Di bawah mereka, semua murid terkejut saat mendengar apa yang mereka katakan. Bukankah ini berarti Raja Naga dari Istana Naga akan dijatuhi hukuman mati? Sangat. Keputusan 2 pencipta Heavenly Yuan dari klan Phoenix dan klan Malaikat adalah mengumumkan hukuman mati bagi Raja Naga dari Istana Naga. Petik 2. Pencipta Heavenly Yuan lainnya telah berbicara mewakili Istana Naga, tapi mereka tidak bisa sepenuhnya menyinggung klan Phoenix dan klan Malaikat. Raja Naga dan yang lainnya sudah selesai. Istana Naga saat ini bersembunyi di suatu tempat. Bisakah mereka menemukan Istana Naga? Mungkin Istana Naga sudah ada di alam semesta berbintang. Petik 2. Sekarang, Raja Naga sudah selesai sepenuhnya. Klan Malaikat dan Phoenix sama-sama memiliki pakar alam pencipta Yuan Surgawi. Keberadaan yang menakutkan tanpa menghancurkan Istana Naga sudah merupakan keberuntungan besar bagi Istana Naga. Petik 2. Di bawah, semua murid yang kuat mendengar keputusan dari 2 kultivator kuat di alam takdir Yuan Surgawi. Mendengar percakapan mereka, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Bab 4066-4065 menuju ke bidang sastra suci. Semuanya, kalian semua harus berhubungan dengan Istana Naga. Silakan hubungi Istana Naga dan beritahu pencipta Yuan Surgawi untuk mengirimkannya. Petik 2. Perintah Kaisar Phoenix dan Kaisar Malaikat menyebabkan mata semua murid kuat klan Phoenix dan klan Malaikat bersinar. Raja Phoenix Api memandang para ahli dari balapan puncak dan berkata, dia tahu bahwa balapan puncak memiliki hubungan dengan Istana Naga. Dia tahu bahwa mereka dapat menghubungi Istana Naga. Oke, para ahli dari ras puncak lainnya sedikit mengernyit, tapi mereka setuju. Sekarang, para ahli alam penciptaan Yuan Surgawi mengeluarkan perintah. Kecuali para ahli alam penciptaan Yuan Surgawi lainnya keberatan, mereka tidak bisa menolak. Segera setelah itu, berita menyebar ke Istana Naga satu persatu. Pada saat yang sama, Perdana Menteri Gui dengan cepat menerima pesan dari murid-murid ras teratas di Istana Naga. Selain itu, ada juga beberapa pesan dari murid-murid ras teratas yang diam-diam dilatih oleh Istana Naga. Saat dia melihat pesan ini, dia sedikit menyipitkan matanya. Pesan yang dikirim oleh balapan puncak sangat sederhana. Itu adalah peristiwa besar di alam semesta 9 asal. Pakar alam penciptaan Yuan Surgawi telah meminta Istana Naga untuk datang ke bidang literatur suci. Beberapa murid yang memiliki hubungan baik dengan Istana Naga mengirimkan pesan tambahan. Itu bukanlah hal yang baik. Mereka tidak berani mengirimkan semua informasi ke Istana Naga, tetapi mereka memberikan beberapa pengingat. Namun, bawahan yang diam-diam dilatih Istana Naga mengirimkan semua informasi. 2 bawahan alam pencipta Yuan Surgawi mengatakan bahwa mereka akan menghukum Istana Naga. Klan Malaikat dan klan Phoenix juga tahu bahwa Istana Naga akan menerima semua informasi. Namun, mereka tidak terlalu mempedulikannya. Keputusan alam pencipta Heavenly Yuan bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh Istana Naga kecil. Jika Istana Naga benar-benar bersembunyi kali ini, apa yang menunggu Istana Naga di masa depan adalah kehancuran total. Mereka masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup kali ini.
Jika mereka tidak datang, peluang mereka untuk bertahan hidup akan hilang sama sekali. Klan Malaikat dan klan Phoenix tidak pernah terlalu memperhatikan Istana Naga. Dari awal hingga akhir, mereka tidak terlibat pertempuran langsung dengan Istana Naga. Bukan karena mereka tidak mau, tapi Istana Naga tidak berani. Sama seperti sekarang, Istana Naga telah bersembunyi dan tidak berani muncul di alam semesta 9 asal. Ayo lanjutkan apa yang akan kita lakukan. Petik 2. Kali ini, kami telah mengumpulkan semua murid di atas level ksatria di alam semesta 9 asal. Ini adalah peluang besar. Malapetaka akan tiba dalam 2 miliar tahun. Pada saat itu, perang besar antar alam semesta akan terjadi. Petik 2. Anda seharusnya memiliki pemahaman tentang bencana yang terjadi akhir-akhir ini. Perang bencana telah dimulai, dan kita mempunyai musuh sendiri. Sebelum bencana ini, alam semesta 9 asal kita cukup beruntung. Pohon kekacauan muncul di kekacauan di sebelah alam semesta kita. Petik 2. Lingkungan di sekitar pohon kekacauan seperti tanah terberkati yang sangat kuat. Anda dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan Anda di sana. Dalam 2 miliar tahun ke depan, tidak akan menjadi masalah bagi alam semesta 9 asal kita untuk menggandakan kekuatannya. Petik 2. Pada saat ini, orang suci Hetian terus berbicara kepada semua murid. Setelah mengatakan ini, semua ahli di atas alam terhormat terkejut. Pohon kekacauan primal, surga gua surga yang kuat. Itu bisa menggandakan kekuatan mereka di alam semesta 9 asal. Bukankah ini berarti kekuatan mereka juga bisa meningkat pesat? Ini membuat mereka terlihat bersemangat. Adapun kiamat. Ketika alam semesta berbintang dibuka, semua makhluk di alam semesta 9 asal mengetahui tentang keberadaan kiamat. Mereka juga mengetahui situasi spesifik jumlah tersebut. Di saat yang sama, berita ini juga sampai ke Istana Naga. Istana Naga terletak di tempat yang sangat terpencil di alam semesta 9 asal. Hanya ada sedikit orang di sini dan itu adalah zona mati. Energi di sekitarnya juga sangat tipis. Di sampingnya ada ruang kacau tak bernyawa. Di Istana Raja Naga, sosok Wang Xian perlahan muncul. Berdiri di sampingnya, Lin Niu melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Di gudang harta karun klan naga surgawi, Lin Niu telah menyempurnakan tanduk giok asal surga dan sepenuhnya menghilangkan penindasan dari alam semesta 9 asal. Raja Naga. Petik 2. Saat Wang Xian tiba, Perdana Menteri Gui terbang dengan cepat. Sekembalinya ke Istana Naga, Wang Xian mengungkapkan senyuman. Dia sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Raja Naga, sesuatu telah terjadi. Petik 2. Saat ini, Perdana Menteri Gui berbicara dengan Wang Xian. Kata-katanya mengejutkan Wang Xian. Dia menatapnya dan bertanya, apa yang terjadi? Raja Naga, ini adalah pesan dari sekelompok ras puncak. Selanjutnya, ini adalah informasi yang diperoleh dari beberapa mata-mata di Istana Naga. Petik 2. Saat Perdana Menteri Gui berbicara, dia menyerahkan sebuah dokumen kepada Wang Xian. Raja Naga, beruntung kamu kembali kali ini. Kalau tidak, saya tidak tahu harus berbuat apa. Petik 2. Wang Xian mengangkat alisnya dan mengambil dokumen itu. Saat dia melihat isinya, matanya berbinar. Kaisar Phoenix dan Kaisar para Malaikat, takdir surga. Apakah Anda ingin Istana Naga membayar harganya? Wang Xian bergumam sambil melihat dokumen itu. Ketika dia melihat informasi terakhir, matanya berbinar. Pohon kekacauan. Surga gua surga. Perdana Menteri Gui, ada berapa banyak murid di ranah penguasa Istana Naga? Wang Xian bertanya pada Perdana Menteri Gui. Ratusan juta tahun telah berlalu. Periode waktu ini adalah periode kemajuan pesat bagi Istana Naga. Ada sumber daya yang diperoleh dari alam semesta berbintang. Ada kepercayaan yang besar terhadap Istana Naga. Namun, Wang Xian tidak tahu persis berapa banyak kekayaan Tianyuan yang dimiliki Istana Naga. Raja Naga, setelah ratusan juta tahun pembangunan, Istana Naga kita saat ini memiliki sekitar 300.000 murid alam penguasa. Di antara mereka, Ratu Naga Biru, yang memiliki alam tertinggi, kini telah mencapai alam tuan tingkat 9. Petik 2. Saat ini, Istana Naga kita tidak memiliki ahli di puncak alam tuan. Sisa 33 spesies naga sucubus tingkat 8 alam tuan terkuat. Petik 2. Secara keseluruhan, murid Istana Naga lainnya semuanya berada di bawah penguasa alam semesta tingkat 3. Perdana Menteri Gui melaporkan. Saat ini,
Ada banyak master di ranah penguasa di Istana Naga. Namun, wilayah mereka tidak terlalu tinggi. Masih ada jarak antara mereka dan balapan puncak lainnya. Setelah menerobos penguasa alam semesta, peningkatan alam akan jauh lebih lambat. Tidak buruk. Wang Xian sangat puas dengan kekuatan Istana Naga saat ini. Suruh semua murid yang kuat untuk mempersiapkan bidang sastra suci. Karena semua murid dari ras puncak lainnya telah pergi, Istana Naga kita tidak boleh ketinggalan. Hehe. Petik 2. Biarkan mereka merasakan kekuatan Istana Naga kita saat ini. Saat Wang Xian berbicara, matanya berbinar. Mulai sekarang, Istana Naga kita akan berdiri tegak di alam semesta 9 asal. Siapapun yang berani memprovokasi AS harus membayar mahal. Petik 2. Bab 4067, Kekuatan Istana Naga 4066. Itu adalah Raja Naga. Petik 2. Ketika Perdana Menteri Gui mendengar perintah Wang Xian, dia menganggukkan kepalanya kegirangan dan menjawab dengan keras. Dalam beberapa ratus juta tahun terakhir, Istana Naga memiliki keuntungan besar di alam semesta berbintang. Mereka bahkan telah mengusir klan Phoenix dan klan Malaikat. Namun, mereka tidak berani muncul di alam semesta 9 asal dan menghindarinya. Namun, kembalinya Raja Naga akan mengubah segalanya. Kembalinya ini akan mengejutkan seluruh alam semesta dengan 9 asal-usul. Ini juga berarti klan Naga Surgawi telah kembali ke puncaknya. Raja Naga, aku akan segera mengumpulkan semua murid Istana Naga. Kembali. Petik 2. Perdana Menteri Gui berkata sekali lagi dan segera memberi perintah. Di saat yang sama, dia terbang dan memberi beberapa perintah. Tidak lama kemudian, auman naga dan auman terdengar di Istana Naga. Para murid Istana Naga terbang ke medan naga satu persatu. Naga surgawi menari di udara. Setiap benih naga mengeluarkan aura yang kuat. Wang Xian melihat ke ladang naga dan terbang dengan senyuman di wajahnya. Di sampingnya, Lin Niu berubah menjadi bentuk manusia dan mengikuti di depan Wang Xian. Salam, Raja Naga. Petik 2. Salam, Raja Naga. Petik 2. Ketika Wang Xian tiba di depan Dragonfield. Di Dragonfield, lebih dari 8 juta murid Istana Naga telah tiba dan menyambutnya dengan hormat. Saat ini, hanya ada lebih dari 8 juta murid Istana Naga. Dan di antara 8 juta murid ini, alam terendah adalah alam semesta ksatria. Kali ini, Wang Xian bersiap membawa semua muridnya ke bidang sastra suci. Sekarang, Istana Naga juga memiliki kemampuan untuk melakukan aktivitas di alam semesta 9 asal tanpa gangguan apapun. Bangun! Tatapan Wang Xian menyapu para murid Istana Naga dan berkata sambil tersenyum. Benih naga liar, benih naga kekaisaran, benih naga panah, benih naga runcing, benih naga Starwood, benih naga api langit, bumi, dan Phoenix. Benih naga bertanduk beracun, penjaga naga emas. Benih naga penyihir naga, benih naga kutukan, benih naga pesona. Melahap benih naga palu api. Tunggu, benih naga teratas dari Istana Naga. Ada juga ilmuwan Lin Wenluo yang bergabung dengan Istana Naga. Selain benih naga, ada 9 legiun naga surgawi. Legiun naga surgawi, logam, kayu, air, api, bumi, angin, kilat, dan kegelapan. Jumlah naga dewa dengan 9 atribut mencapai puluhan ribu. Naga dewa murni ini adalah buah dari pemurnian darah yang diperintahkan Wang Xian kepada Perdana Menteri Gui dan yang lainnya untuk membawa cabang pohon leluhur ke domain plasma darah. Hal ini memungkinkan jumlah naga dewa murni di Istana Naga mencapai 90.000. Ini sudah merupakan jumlah yang sangat besar. Dan sekarang, pemimpin pasukan naga surgawi adalah murid Wang Xian. Naga surgawi embun beku dari Istana Naga, embun beku utara. Selain itu, Istana Naga telah melahirkan naga dewa yang bermutasi. Saat ini, naga surgawi dari Istana Naga yang bermutasi adalah naga surgawi embun beku utara, dan naga tulang milik Xiao Yu dan Fan Qinglan. Kemudian, naga tulang lainnya dan naga dewa angin dan petir pun lahir. Anda harusnya menyadari situasi saat ini di alam semesta 9 asal, bukan? Ayo pergi. Kami juga akan pergi ke bidang literatur suci. Setelah ini, Istana Naga kita akan aktif secara terbuka di alam semesta 9 asal. Tidak ada ras atau faksi yang berani menyinggung perasaan kita. Mata Wang Xian berbinar ketika dia berbicara kepada sekelompok murid. Itu adalah Raja Naga.
Petik 2. Sekelompok murid dari Istana Naga merespons dengan keras. Ayo pergi. Petik 2. Wang Xian menginstruksikan mereka dengan acuh tak acuh. Sekelompok murid dari Istana Naga merespons dengan keras. Mengaum, mengaum, mengaum. 9 naga Dewa Angin segera terbang ke depan sementara singgasana naga terkondensasi di belakang. Ini adalah 9 naga Dewa Angin yang mengikuti Wang Xian terlebih dahulu. Saat ini, mereka memiliki kekuatan penguasa alam semesta tingkat 5. Kekuatan mereka tidak kuat, namun, mereka dianggap cukup bagus di Istana Naga. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan naik ke tahta naga. Perdana Menteri Gui dan Lin Niu berdiri di kiri dan kanan. Lin Niu telah berubah menjadi pria parubaya. Mengaum, 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 mengaum. Ditemani oleh auman 9 naga dewa, naga surgawi angin menarik tahta naga dan membawa Wang Xian dengan cepat menuju formasi teleportasi di Istana Naga. Semua murid Istana Naga lainnya segera mengikuti di belakang. Kali ini, kecuali Lan Qingyue dan Ratu Naga, Xiao Lan dan yang lainnya tidak datang. Murid Istana Naga lainnya mengikuti di belakang. Sekarang, Lan Qingyue, Little Blue, dan yang lainnya telah sepenuhnya menyatu dengan alam semesta. Ketika mereka kembali ke alam semesta 9 asal, mereka akan ditekan oleh alam semesta 9 asal. Guan Suking dan yang lainnya bersama Lan Qingyue. Mereka berada di negeri guntur dan kilat. Mereka berada di ujung alam semesta tanpa batas. Mereka punya tanda kekacauan, jadi mereka aman. Berdengung. Istana Naga Utama berada di tempat yang sangat terpencil. Namun, masih banyak istana naga di tempat lain di alam semesta 9 asal. Mereka bisa berteleportasi antar istana naga. Mereka tiba di sebuah istana naga yang dekat dengan cabang Sein dan berteleportasi ke sana. Mengaum, mengaum, mengaum. Mereka tiba di tengah-tengah tanah kacau yang membelah surga. Setelah terbang keluar dari istana naga, 9 naga angin surgawi meraung sekali lagi. Mereka terbang menuju bidang literatur suci dari silsilah orang suci itu dengan cara yang hebat. Lin Niu, sembunyikan kekuatanmu untuk sementara waktu. Saya ingin melihat trik apa yang coba dilakukan oleh klan Phoenix dan klan Malaikat. Petik 2. Wang Xian melambaikan tangannya dan mempercepat kecepatan terbang para murid Istana Naga. Dia menginstruksikan Lin Niu yang ada di sampingnya. Baiklah, Raja Naga. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan aura saya. Jika saya tidak menggunakan energi saya, akan sulit untuk mendeteksinya. Lin Niu segera mengangguk. Setelah jangka waktu tertentu, kekuatan Lin Niu meningkat pesat. Lin Niu berbeda dari ahli alam penciptaan Yuan Surgawi biasa yang baru saja menerobos. Terobosannya mengandalkan melahap ciptaan Yuan Surgawi di atasnya untuk berevolusi. Dia dilahirkan dengan daging dan darah alam ciptaan Yuan Surgawi, dan kemudian dia melahap mayat ahli alam ciptaan Yuan Surgawi ini. Terobosannya dalam kekuatan juga mewarisi semua keterampilan rahasia dan kemampuan tempur dari Dewa Iblis Surgawi Aga. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada alam ciptaan Yuan Surgawi yang baru saja dia tembus. Bagaimanapun, pengalaman juga sangat penting. Dalam situasi di mana sapi unicorn tidak bergerak dan sepenuhnya tersembunyi, kecuali jika itu adalah ciptaan asal surga yang menggunakan energi untuk menyelidikinya, dia tidak akan dapat mendeteksinya sama sekali. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mendeteksinya sama sekali. Adapun kekuatan Wang Xian sendiri, dia berada di tingkat ke-7 dari penguasa alam semesta. Ini adalah wilayah kekuasaannya. Di bawah situasi di mana Wang Xian tidak bersembunyi, dia mampu mendeteksi asal-usul surga. Oke, Wang Xian menganggukkan kepalanya dan melihat lokasi di depannya. Lokasi ini tidak terlalu jauh dari wilayah kekuasaan para orang suci. Dengan akselerasi Wang Xian, kecepatan mereka sangat menakutkan. Padahal, mereka hanya membutuhkan waktu belasan jam untuk mencapai lapangan literatur suci. Ketika Wang Xian memimpin murid-murid Istana Naga ke sana. Di bidang sastra suci, sekelompok murid yang kuat sudah bersiap memasuki pohon kekacauan melalui formasi teleportasi. Bab 4068-4067 Dunia Baru. Dari bidang literatur suci hingga pohon kekacauan, terdapat susunan teleportasi yang dibuat oleh 12 orang majus leluhur. Setelah 1 tahun persiapan, sekelompok murid kuat dari ras puncak akan memasuki wilayah pohon kekacauan. Semua murid yang kuat, mulai teleportasi. Sebuah suara terdengar di langit di atas bidang literatur suci.
Setelah itu, para murid kuat di bidang sastra suci melangkah ke dalam susunan teleportasi dengan wajah penuh antisipasi. Dengungan bas-bas. Petik 2. Dengungan bas-bas. Petik 2. Satu demi satu sosok mulai menghilang dengan cepat. Setelah murid terakhir diteleportasi, hanya ada 3 penguasa tingkat puncak yang menjaga susunan teleportasi di bidang literatur suci. Ratusan juta murid kuat lainnya telah masuk. Pohon kekacauan adalah tanah harta karun, dan itu akan sangat bermanfaat bagi kita. Namun, yang paling beruntung kali ini adalah para penggarap elemen air. 8 Master Nasib Surgawi mengatakan bahwa dalam 2 miliar tahun terakhir, yang terbaik adalah mengembangkan takdir surgawi berelemen air. Sayangnya, kita bukan elemen air. Petik 2. Di susunan teleportasi, ketika semua ahli dan murid memasuki susunan teleportasi, seorang tetua dari pihak suci berkata dengan acuh tak acuh. Raja Phoenix Air dari ras Phoenix, Ratu Air terapung dari negara abadi, dan para cendekiawan dari pihak suci Anda. Ketiganya memiliki peluang terbaik untuk memasuki alam penciptaan Yuan Surgawi. Petik 2. Di sampingnya, seorang ahli dari ras kura-kura hitam yang berada di puncak alam penguasa berkata, "Itu benar, banyak orang yang iri dengan posisi yang telah ditinggalkan oleh suku naga surgawi." Petik 2. Tetua dari suku Sein mengangguk. Segera setelah dia selesai berbicara, ketiga penguasa tingkat puncak melihat ke arah kanan. Penguasa tingkat puncak suku Sein melambaikan tangannya, dan sebuah gambar muncul di garis pandangnya. Ketiga ahli itu menyipitkan mata saat melihat gambar itu. Istana Naga ada di sini. Ini sangat cepat. Ada 7 atau 8 juta ahli dari Istana Naga, bukan? Semuanya setidaknya berada pada tingkat tertinggi. Jumlah ini sangat menakutkan. Setidaknya ada 200.000 hingga 300.000 di tingkat makhluk tertinggi ke atas. Kata peri hebat di alam penguasa tingkat puncak dari klan Elf. Jumlah ahlinya sangat menakutkan. Istana Naga berkembang terlalu cepat. Tampaknya klan Naga Surgawi membuat banyak pengaturan sebelum kejatuhan mereka. Petik 2. Tetua dari sisi orang suci itu berseru. Jumlah yang mulia dan ahli alam penguasa sudah lebih banyak dari pihak orang suci. Apakah ini dasar dari klan Naga Surgawi? Bahkan jika klan Naga Surgawi jatuh, mereka masih bangkit dalam waktu sesingkat itu. Mereka masih melahirkan begitu banyak pembangkit tenaga listrik dalam waktu sesingkat itu. Kita harus tahu bahwa klan Sein telah berkembang selama lebih dari 20 miliar tahun. 20 miliar tahun tidak sebaik perkembangan Istana Naga selama ratusan juta tahun. Tentu saja, kesampingkan kekuatan tempur tingkat atas dari para penguasa. Ya, kecepatan perkembangan ini sungguh menakutkan. Sayangnya, Naga. Istana Raja Naga terlalu sombong. Dia seharusnya tidak menyinggung perasaannya. Klan Phoenix dan klan Malaikat seperti ini. Petik 2. Dia kehilangan ahli alam yang diberkati Yuan Surgawi dan sangat menyinggung dua ras puncak klan Phoenix dan Malaikat. Akan sulit bagi klan Naga Surgawi untuk kembali ke puncaknya di masa depan. Paling tidak, Istana Naga akan kehilangan alam terberkati penguasa Yuan Surgawi di masa depan. Petik 2. Kata penguasa puncak klan kura-kura hitam. Peri besar di sampingnya juga menggelengkan kepalanya. Klan Elf tidak dapat membantu dalam masalah ini. Lagi pula, klan Elf tidak mungkin bermusuhan dengan klan Malaikat dari klan Phoenix. 3 ahli ranah penguasa puncak sedang berbicara. Segera, sosok Istana Naga muncul di hadapan mereka. Mengaum, mengaum. Petik 2. 3 penguasa tingkat puncak menoleh dan terkejut. Spesies naga tingkat puncak, begitu banyak spesies naga tingkat puncak. Jumlah mereka lebih banyak daripada saat klan Naga Surgawi berada di puncaknya, kan? Selain itu, ada lebih dari 90.000 naga dewa berdarah murni, dan ada beberapa naga dewa yang bermutasi di antara mereka. Petik 2. Peri besar dari klan Elf berkata dengan sedikit terkejut. Meskipun klan Elf memiliki hubungan yang baik dengan Istana Naga, ini adalah pertama kalinya dia melihat semua kekuatan Istana Naga. Jumlah spesies naga tingkat puncak dan naga dewa yang bermutasi mengejutkan mereka. Tampaknya klan Naga Surgawi menerima beberapa keuntungan dari klan serangga sebelum mereka binasa. Petik 2. Pembangkit tenaga listrik klan kura-kura hitam bergumam. Sayang sekali. Petik 2. Penatua dari garis keturunan suci menggelengkan kepalanya, tatapannya tertuju pada Wang Xian. Raja Naga dari Istana Naga, kan?
Anda harus langsung menuju ke pohon kekacauan melalui formasi teleportasi. Ketika Anda sampai di sana, penguasa surga akan melakukan penghakiman terhadap Anda semua. Petik 2. Oh, hehe, Wang Xian sedang duduk di singgasana naga di depan mereka. Dia tersenyum ketika mendengar suara-suara datang dari bawah. Baiklah. Petik 2. Wang Xian tidak mengatakan apapun lagi. 9 naga dewa membawanya dan terbang menuju formasi teleportasi. Berdengung, berdengung, berdengung. Ketika mereka sampai di formasi teleportasi diaktifkan. Ayo masuk ke dalam. Itu adalah pohon kekacauan. Para peri besar berbicara kepada Wang Xian dan yang lainnya. Baiklah. Petik 2. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan menunjuk ke kelompok naga surgawi. Berdengung, berdengung, mengaum, mengaum. Mereka mengeluarkan suara gemuruh pelan dan memasuki formasi teleportasi. Di bawah bimbingan 3 master di puncak alam dominator, mereka memasuki formasi teleportasi. Detik berikutnya, pemandangan di depan mereka berubah. Energi agung disalurkan. Wang Xian merasakan energi yang sangat besar ini dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Energi ini sebanding dengan tanah terberkati gua surga terbaik. Penciptaan asal surga di alam semesta 9 asal pasti membawa sejumlah besar pembangkit tenaga listrik ke sini karena energi di sini lebih melimpah. Dalam keadaan seperti itu, jika seseorang bercocok tanam di sini selama lebih dari 2 miliar tahun hingga datangnya bencana, seseorang pasti mampu meningkatkan kekuatan alam semesta 9 asal dengan selisih yang sangat besar. Pohon ini sungguh besar sekali. Itu tidak terbatas. Apakah ini pohon menjulang tinggi yang hidup dalam kekacauan utama? Energi yang sangat menakutkan. Jika saya bisa berkultivasi di sini selama puluhan juta tahun, saya pasti bisa menerobos. Jika saya bisa berkultivasi di sini selama 1 miliar tahun, saya mungkin bisa melangkah ke alam penguasa puncak. Petik 2. Apakah ada harta karun lain di sini? Pada saat ini, seruan terdengar dari depan. Sekelompok murid besar alam semesta 9 asal, yang baru saja masuk, melihat sekeliling dengan kaget. Tempat ini seperti dunia baru. Namun, pada saat ini, beberapa murid hebat merasakan kekuatan datang dari belakang mereka, dan mereka sedikit terkejut. Mereka segera melihat ke arah susunan teleportasi. Istana Naga akan datang. Raja Naga akan datang. Petik 2. Bab 4069, Raja Naga 4068 dari Istana Naga akan mati. Istana Naga ada di sini. Petik 2. Raja Naga ada di sini. Petik 2. Ketika murid kuat dari alam semesta 9 asal melihat Wang Xian dan murid kuat Istana Naga, mereka terkejut. Ada begitu banyak naga dewa ras murni. Jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang kita lihat di alam semesta berbintang. Ada banyak sekali ahli di Istana Naga. Ada sekitar 8 juta di antaranya. Bahkan yang paling lemah pun adalah seorang yang terhormat. Apakah ini kekuatan Istana Naga? Bagaimana ini mungkin? Tidakkah Anda melihat bahwa jumlahnya hanya sekitar 100.000? Dominator di Istana Naga, sekarang jumlahnya lebih dari 300.000. Bagaimana mereka bisa berkembang begitu cepat? Apakah ini kekuatan penuh dari Istana Naga? Sangat kuat dan menakutkan. Meskipun tidak ada dominator puncak, tampaknya ada beberapa dominator level 8. Mereka belum berkembang selama lebih dari 1 miliar tahun, kan? Semua murid dari ras tingkat atas menoleh. Ketika mereka melihat murid-murid Istana Naga, mereka terkejut. Jumlah prajurit yang kuat jauh melebihi imajinasi semua orang. Bahkan balapan puncak pun dipenuhi dengan keheranan. Para murid kuat dari ras harimau surgawi, ras dukun, ras jurang neraka, bangsa abadi, dan keluarga kerajaan bahkan lebih terkejut lagi. Ini karena jumlah prajurit kuat dari Istana Naga bahkan lebih banyak daripada mereka. Sudah berapa lama Istana Naga berkembang? Sayang sekali mereka memprovokasi klan Phoenix dan Malaikat. Para ahli alam penciptaan Yuan Surgawi dari 2 ras puncak telah berbicara. Raja Kerangka dari klan Kerangka menghela nafas pelan. Namun, mereka hanya merasa sedikit kasihan. Lagi pula, kali ini, 2 ahli alam penciptaan Yuan Surgawi dari klan Malaikat dan Phoenix sedang menghukum Istana Naga. Pertama, mereka akan membunuh semua ahli dari klan Phoenix dan Angel. Kedua, mereka akan membiarkan Istana Naga menjadi garda depan ketika bencana tiba. Selain poin pertama, poin kedua adalah hal yang baik bagi para murid balapan puncak.
Bagaimanapun, Istana Naga berada di baris pertama, yang bisa mengurangi kerugian mereka. Tetua ketujuh, Raja Naga dari Istana Naga ada di sini. Petik 2. Saat Istana Naga muncul, itu ada di depan mereka. Di klan Phoenix, seorang ahli di puncak kerajaan berdaulat melirik dengan niat membunuh di matanya. Dia berkata kepada sesepuh ketujuh. Itu Istana Naga. Tetua ketujuh memandang dengan niat membunuh di matanya. Saat dia berbicara, dia mengepakkan sayapnya dan segera terbang menuju Istana Naga. Istana Naga Kematian yang pacaran itu ada di sini. Petik 2. Jika bukan karena perintah Kaisar Phoenix kita, aku akan membunuh semua murid Istana Naga saat ini dan menggantung kepala naga mereka di klan Phoenix kita. Petik 2. Istana Naga sialan ini akhirnya muncul. HMPH, dia pasti bersembunyi di suatu tempat di alam semesta 9 asal kita. Kali ini, mereka sangat beruntung karena tidak bisa membunuh mereka semua. Niat membunuh langsung muncul dari tubuh murid ahli klan Phoenix. Mereka mengepakkan sayapnya dan dengan cepat terbang menuju depan Istana Naga. Ayo pergi. Petik 2. Istana Naga kecil ini bahkan tidak memiliki penguasa terkuat di puncak alam penguasa. Beraninya mereka menentang klan malaikat kita. Mereka mendekati kematian. Petik 2. Bunuh Raja Naga itu. Sekelompok ahli dari klan malaikat terbang dengan cepat. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Raja Cahaya dan Raja Kegelapan sama-sama mengunci pandangan dingin mereka pada semua murid ahli dari Istana Naga. Raja Air, Phoenix Emas dan Api juga terbang dari klan Phoenix. Murid ahli dari dua ras puncak datang ke depan formasi teleportasi dan segera mengepung Wang Xian dan yang lainnya. Sepasang mata menatap mereka. Meskipun Istana Naga sangat kuat dan terdapat banyak prajurit yang kuat, kesenjangan di antara mereka dalam hal kekuatan tempur terbaik masih terlalu besar. Petik 2. Tidak jauh dari mereka, semua murid kuat di atas level ksatria alam semesta 9 asal memandang. Ketika mereka melihat pejuang kuat dari ras malaikat dan ras Phoenix mengelilingi Istana Naga, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Inilah tiga ras puncak dari alam semesta 9 asal mereka. Bagaimanapun, mereka baru berkembang kurang dari 1 miliar tahun. Mereka sudah sangat kuat dengan kekuatan ini. Petik 2. Beberapa ahli menghela nafas sedikit, tapi sayangnya, sekarang para ahli alam penciptaan Yuan Surgawi telah berbicara. Istana Naga tidak berani untuk tidak datang karena jika tidak, begitu alam penciptaan Yuan Surgawi bergerak, maka Istana Naga akan selesai seluruhnya. Petik 2. Saat ini, selain klan Phoenix dan klan Malaikat, penguasa alam ciptaan Yuan Surgawi lainnya tidak ingin Istana Naga dihancurkan. Bagaimanapun, Istana Naga adalah ras yang kuat di alam semesta 9 asal kita. Itu diturunkan dari klan Naga Surgawi. Klan Naga Surgawi juga memiliki alam penciptaan Yuan Surgawi saat itu. Semua bangsawan saling mengenal dan memiliki persahabatan lama. Petik 2. Semua murid menoleh. Di kejauhan, 8 sosok berdiri di dahan pohon kekacauan. Mereka juga merasakan kedatangan Istana Naga. Mereka di sini. Petik 2. Permaisuri Elf menoleh dan berkata, "Hehe, sepertinya Suyun telah membuat banyak pengaturan untuk klan Naga Surgawi." Petik 2. Kaisar Malaikat menoleh dan tersenyum tipis. Fondasi klan Naga Surgawi sangat kuat. Suyun pernah menjadi teman kami. Kami harus bertindak sesuai dengan apa yang Anda katakan. Jangan melangkah terlalu jauh. Petik 2. Pakar manifestasi Yuan Surgawi dari klan Kura-Kura Hitam bertanya kepada Kaisar Malaikat dan Kaisar Phoenix. Jangan khawatir, serahkan masalah ini kepada orang-orang di bawah untuk menanganinya. Istana Naga ini membunuh murid klan Phoenix kami. Dengan kekuatan mereka, meski aku tidak bergerak, klan Phoenix kita akan bisa dengan mudah memusnahkan mereka. Dengan melakukan itu, saya sudah memikirkan persahabatan lama kita. Petik 2. Penguasa Phoenix menjawab dengan acuh tak acuh. Dia melihat ke arah formasi teleportasi dan berteriak pelan, "Menurut apa yang kami katakan, berkultivasilah dengan baik setelah kamu selesai." Petik 2. Suaranya menyebar ke seluruh ruangan. Itu adalah penguasa Phoenix. Petik 2. Phoenix Api, Phoenix Air, dan Raja Phoenix Emas segera membalas kedaulatan klan Phoenix. Setelah itu, mereka memandang Wang Xian dan yang lainnya dengan mata penuh niat membunuh. Raja Naga dari Istana Naga, kali ini keberuntunganmu.
Ini juga merupakan belas kasihan dari beberapa ahli keberuntungan asal surga yang menyelamatkan nyawa anjing istana naga Anda. Petik 2. Raja Phoenix Api menatap Wang Xian, dengan ekspresi dingin, dia berkata, namun, murid kuat klan Phoenix kita tidak bisa mati sia-sia. Semua praktisi kuat istana naga Anda yang membunuh klan Phoenix kami harus membayar dengan nyawa mereka. Raja Naga dari Istana Naga, apakah kamu ingin kami melakukannya secara pribadi, atau kamu ingin bunuh diri? Saat Raja Phoenix Api berbicara, pandangan semua orang tertuju pada Wang Xian. Ini adalah perintah dari praktisi kuat alam penciptaan asal surga. Istana Naga bisa terhindar dari kehancuran, tetapi beberapa praktisi kuat Istana Naga harus mati. Raja Naga dari Istana Naga adalah orang pertama yang menanggung beban terberat. Bab 4070, ketika 4069 bergerak, dia langsung terbunuh. Raja Naga dari Istana Naga, apakah kamu ingin kami melakukannya secara pribadi, atau kamu ingin bunuh diri? Ketika Raja Phoenix Api mengatakan ini, semua murid kuat di sekitarnya memandang Wang Xian. Alam takdir asal mula penguasa surga telah memberikan perintah. Raja Naga dari Istana Naga akan tamat. Ini mungkin pilihan yang bagus untuk Istana Naga. Meskipun Istana Naga sangat kuat, masih ada kesenjangan besar antara mereka dan dua ras puncak. Setelah sarang Istana Naga terungkap atau bencana datang, klan Phoenix dan malaikat pasti akan menghancurkan Istana Naga. Karena mereka belum menghancurkannya, ini bisa dianggap memberi mereka kesempatan. Petik 2. Beberapa ahli dari balapan puncak memandang Wang Xian dan yang lainnya dan saling berbisik. Hehe. Petik 2. Wang Xian tertawa ketika mendengar kata-kata Raja Phoenix Api. Jika kamu ingin balas dendam, lakukanlah sendiri. Ada puluhan ribu burung Phoenix yang mati di tanganku. Hehe. Petik 2. Dia memandang Raja Phoenix Api dan terus mengejek sambil tersenyum. Wang Xian tidak memiliki kesan yang baik terhadap klan Phoenix. Itu bukan hanya karena kebencian di antara mereka. Ada juga masalah antara klan naga surgawi dan klan Phoenix. Jika dia punya kesempatan, dia tidak akan keberatan memusnahkan klan Phoenix Api. Namun, dia belum memiliki kemampuan untuk melakukannya. Namun, Istana Naganya bukanlah seseorang yang bisa ditindas oleh klan Phoenix Api. Kau mendekati kematian, Raja Naga kecil dari Istana Naga. Hari ini, kami akan memenggal kepalamu untuk menghormati murid klan Phoenixku. Begitu Wang Xian menyelesaikan kalimatnya, semua murid kuat di sekitarnya sedikit terkejut. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Tetua ketujuh dari klan Phoenix langsung terbakar amarah. Dia menatap Wang Xian dan langsung mengepakkan sayap Phoenix-nya untuk menyerang Wang Xian. Raja Naga ini masih berani bersikap sombong di saat seperti ini. Bunuh dia. Jika bukan karena Tuan Tianyuan, semua murid Istana Nagamu akan mati. Semuanya akan dimusnahkan. Petik 2. Dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Bagaimana Istana Naga kecil bisa begitu sombong? Petik 2. Sekelompok murid kuat dari klan Phoenix memandang Wang Xian dan meraung dengan marah juga. Mata Radiant Angel King dari ras malaikat dan yang lainnya menjadi dingin juga. Mereka juga mengepakkan kedua belas sayapnya dan memegang pedang malaikat agung di tangan mereka. Yang kuat dari klan Phoenix mulai bergerak. Petik 2. Ini adalah Phoenix yang menyala-nyala, Phoenix yang menyala-nyala di puncak alam Universe Overlord. Kekuatannya sangat menakutkan. Dia seharusnya menjadi orang kuat yang diasuh secara khusus oleh Kaisar Phoenix. Petik 2. Serangan mendadak dari tetua ketujuh klan Phoenix mengejutkan semua murid kuat di sekitarnya. Mereka bisa merasakan kekuatan mengerikan dari Phoenix yang menyala-nyala dan wajah mereka dipenuhi rasa hormat. Eksistensi pada tingkat ini adalah eksistensi paling kuat di bawah asal mula surga di seluruh alam semesta 9 asal. Itu berada di atas puncak alam Universe Dominator. Petik 2. Ketika Wang Xian melihat Phoenix yang menyala-nyala menyerangnya, tatapan dingin dan menghina muncul di matanya. Flaming Phoenix tiba 10.000 meter di depan Wang Xian dalam sekejap mata. Tubuhnya memancarkan kekuatan api yang sangat mengerikan. Kekuatan api menutupi area yang luas. Itu adalah serangan yang sepenuhnya Au. Langkah ini tidak hanya ingin menghancurkan Wang Xian. Ia juga ingin menghancurkan semua murid kuat di sekitar Wang Xian. Wang Xian menatapnya dengan tatapan dingin di matanya. Dia melambaikan tangannya dan pedang angin dan guntur terbentuk seketika.
Pedang angin dan guntur memancarkan kecepatan yang menakutkan dan menghilang di hadapannya dalam sekejap. Pada saat berikutnya, tetua ketujuh dari klan Phoenix yang terbang menuju Wang Xian membeku. Momentum pengisian dayanya langsung melemah. Pupil matanya melebar perlahan. Mereka dipenuhi rasa tidak percaya dan kaget. Namun, itu bukan hanya tetua ketujuh dari klan Phoenix. Di belakang, klan Phoenix menembakkan Raja Phoenix, Raja Phoenix Air, dan Raja Phoenix Emas. Pada saat ini, seluruh tubuh mereka gemetar hebat. Ada bekas luka berdarah di leher mereka. Kekuatan angin dan guntur yang mengerikan telah memasuki tubuh mereka dan menghapus vitalitas mereka dalam sekejap. Dalam sekejap, Wang Xian membunuh 4 eksistensi teratas ras Phoenix. Namun, pada saat ini, telur Phoenix sedang terbakar di atas kepala 3 Raja Phoenix Api. Telur Phoenix mendarat di tubuh Raja Phoenix Api, Raja Phoenix Air, dan Raja Phoenix Emas. Itu menghidupkan mereka kembali. Tuan Kaisar Phoenix, selamatkan aku. Petik 2. Pada saat ini, ketiga Raja Phoenix melebarkan mata mereka dan mengeluarkan raungan marah yang dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Mereka dengan cepat mundur. Mundur, semua murid Phoenix, mundur. Petik 2. Saat mereka mundur, mereka meraung dengan ganas. Mereka memandang Wang Xian dengan tidak percaya dan kaget. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba membuat semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Di sampingnya, semua murid kuat klan malaikat juga tercengang. Ini, apa yang sedang terjadi? Seorang ahli dari klan Phoenix mau tidak mau menggeram dengan suara rendah. Pada saat ini, tubuh tetua ketujuh dari klan Phoenix jatuh dari depan. Itu menjawab semua orang. Hai, bagaimana ini mungkin? Tetua ketujuh dari klan Phoenix terbunuh dalam sekejap. Petik 2. Itu adalah Raja Naga. Raja Nagalah yang bergerak. Petik 2. Sebuah suara kaget terdengar. Murid kuat lainnya di sekitar juga melihat pemandangan ini dengan kaget. Berdengung. Berdengung. Kamu sedang mendekati kematian. Petik 2. Kaisar Phoenix, yang berdiri di cabang pohon kekacauan, melihat pemandangan ini dari jauh. Ekspresinya berubah drastis. Faktanya, saat Wang Xian mulai bergerak, mereka bisa merasakan kekuatan mengerikan ini. Kekuatan ini jelas bukan sesuatu yang bisa dikeluarkan oleh seorang penguasa. Ciptaan asal surga. Ciptaan asal surga, Istana Naga memiliki ciptaan asal surga. Orang suci kesatuan itu sedikit terkejut. Dia melihat ke arah Istana Naga dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia juga menggerakkan tubuhnya dan langsung terbang. Permaisuri Elf juga sedikit terkejut. Dia segera terbang. Di depan Istana Naga, takdir asal 8 surga menatap Wang Xian. Sampah berani menyerangku. Ketika Wang Xian melihat Kaisar Phoenix dan yang lainnya terbang, dia melambaikan tangannya dan langsung meraih mayat tetua ketujuh dari klan Phoenix. Kepala dan tubuhnya sudah terpisah. Bagus sekali. Kepala Phoenix ini bisa digunakan sebagai hiasan Istana Naga. Dia melihat ke kepala dan berkata dengan acuh tak acuh. Berdengung. Ketika Kaisar Phoenix mendengar kata-kata Wang Xian, ekspresi yang sangat jelek muncul di wajahnya. Dia mengulurkan cakar burung Phoenix. Phantom of the Phoenix Claw langsung mencakar Wang Xian. Ketika 7 pembangkit tenaga alam ciptaan asal surga lainnya melihat pemandangan ini, mereka sedikit mengernyit dan tidak bergerak. Mereka juga ingin melihat apakah Wang Xian memiliki kekuatan Tianyuan. Bab 4071, 4070 makhluk dari alam semesta 9 asal terkejut. Kaisar Phoenix, Feng Qinglou, HMPH. Petik 2. Wang Xian melihat serangan Kaisar Phoenix dan ekspresi dingin muncul di wajahnya. Dia mengulurkan telapak tangannya dan membentuk cakar naga yang langsung menuju cakar Phoenix. Bang! Suara tabrakan yang mengerikan terdengar. Energi yang hilang dihalangi oleh Wang Xian dan Kaisar Phoenix. Ini, Raja Naga dari Istana Naga telah menerobos ke alam takdir asal surga. Bagaimana ini mungkin? Sudah berapa lama? Bagaimana dia bisa menerobos begitu cepat? Alam takdir asal surga mampu menerima serangan Kaisar Phoenix. Raja Naga dari Istana Naga adalah alam takdir asal surga. Mengapa kecepatan peningkatannya begitu mengerikan? Hai! Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Raja Naga dari Istana Naga hanya berkultivasi dalam waktu singkat. Petik 2. Mereka tercengang. Pada saat ini,
Semua makhluk hidup di alam semesta sembilan asal sangat terkejut ketika mereka melihat Wang Xian menerima serangan Kaisar Phoenix. Ciptaan asal surga. Raja Naga dari Istana Naga memiliki kekuatan ciptaan asal surga. Ini membuat mereka merasa sangat tidak percaya. Apakah begitu mudah untuk menerobos ciptaan asal surga? Berapa lama Raja Naga dari Istana Naga berkultivasi, dan dia telah mencapai alam ini? Sungguh sulit dipercaya. Itu bukanlah kemampuan asal surga. Apakah dia memiliki 7 atribut? Tidak, itu seharusnya adalah kekuatan dari 9 atribut. Dia telah sepenuhnya menggabungkan kekuatan 9 atribut ini. Petik 2. Kemampuan asal surga klan Xuanwu menatap Wang Xian dan tiba-tiba berbicara. Ada nada kaget dalam suaranya. Dia bisa merasakan 9 atribut yang terkandung dalam tubuh Wang Xian. Kesembilan atribut ini menyatu dengan sempurna. Ini membuatnya merasa sedikit tidak percaya. Penggabungan kedua atribut tersebut sudah dianggap sebagai mutasi. Penggabungan 3 atribut jarang terjadi di seluruh alam semesta 9 asal. Di masa lalu, hanya naga dewa 5 elemen dari klan naga surgawi yang dianggap memiliki jumlah atribut tertinggi. Namun, Raja Naga dari Istana Naga sebenarnya telah menggabungkan 9 atribut menjadi satu. Kekuatan dari 9 atribut yang digabungkan memungkinkan Raja Naga dari Istana Naga untuk bertarung melawan ciptaan Yuan Surgawi tanpa mencapai alam ciptaan Yuan Surgawi. Ini bertentangan dengan pengetahuan mereka. Bagaimana 9 atribut tersebut digabungkan? Saat saya bertemu dengannya di masa lalu, atributnya hanya 7. Pada saat itu, atribut terang dan gelap tidak mungkin menyatu dengan 5 atribut. Dia memiliki atribut angin dan guntur pada saat itu, tetapi atribut angin dan guntur adalah objek eksternal. Bagaimana dia menggabungkan ke-9 atribut menjadi satu? Apakah itu pengaturan dari Sui Yun? Sui Yun telah membuka jalan menuju surga yang belum pernah terjadi sebelumnya untuknya. Permaisuri Elf juga menatap Wang Xian dengan kaget. Penggabungan 9 atribut itu terlalu sulit dipercaya. Apa? Raja Naga dari Istana Naga memiliki 9 atribut. Raja Naga belum mencapai alam terberkati Yuan Surgawi, tapi dia bisa bertarung melawan alam terberkati Yuan Surgawi. Apakah karena dia telah menggabungkan 9 atribut? Atribut dapat dikembangkan pada tahap selanjutnya, tetapi dengan setiap tambahan atribut, kecepatan budidaya akan menjadi 2 kali lebih sulit. Peningkatan kekuatan tempur akan dibatasi. Raja Naga sebenarnya memiliki 9 atribut. Bagaimana dia berkultivasi? Ketika murid-murid kuat alam semesta 9 asal di sekitarnya mendengar kata-kata dari beberapa pembangkit tenaga listrik tahap penciptaan asal surga, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Ekspresi dari beberapa pembangkit tenaga listrik tahap penciptaan asal surga lainnya sedikit berubah saat mereka menatap Wang Xian. Ketika Kaisar Phoenix melihat Wang Xian dengan mudah memblokir serangannya, dia tahu bahwa Wang Xian tidak berada pada level yang sama dengannya. Namun kekuatan tempur mereka tidak jauh berbeda. Alam ciptaan asal surga memiliki tingkat kekuatan tempur yang sama. Biarpun dia lebih kuat darinya dan bisa menekannya, akan sangat sulit untuk menghancurkannya. Ekspresinya tidak terlihat bagus. Dia tidak menyangka bahwa sisa-sisa klan naga surgawi akan melahirkan eksistensi di tingkat alam ciptaan asal surga dengan begitu cepat. Kekuatan tempur pada tingkat ciptaan asal surga. Raja Naga dari Istana Naga, apakah menurutmu kamu tidak perlu membayar harga hanya karena kekuatanmu telah mencapai level ini? Mata Kaisar Phoenix berangsur-angsur menjadi dingin. Dia mengalihkan pandangannya ke Kaisar para malaikat dan terus berbicara dengan dingin. Klan Phoenixmu pantas mati. Petik 2. Wang Xian memandang Kaisar Phoenix dan menjawab dengan ekspresi dingin. Dia melihat sekeliling dan mengalihkan pandangan dinginnya ke murid-murid kuat klan Phoenix. Raja Naga, apakah menurutmu kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu memiliki kekuatan tempur dari alam terberkati asal surga? Kamu berani memprovokasi klan Phoenix dan klan malaikat kami. Tahukah kamu bahwa orang-orang kuat di alam asal surga yang diberkati juga bisa mati? Kaisar malaikat menatap Wang Xian dan menyipitkan matanya. Dia bertanya dengan dingin. Hehe, Kaisar malaikat, menurutmu apakah aku tidak berani membunuh murid klan malaikatmu hanya karena mereka memprovokasi istana nagaku? Wang Xian menatap Kaisar malaikat dan menjawab dengan dingin, kamu juga tahu bahwa alam takdir asal surga akan mati. Hehe. Petik 2. Hahaha, gila, sungguh gila.
Seorang anak yang baru saja mencapai kekuatan alam takdir asal surga sebenarnya sangat sombong. Ini pertama kalinya aku melihat orang sombong setelah mengalami 2 kapa. Petik 2. Kaisar Phoenix tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata Wang Xian. Awan merah tiba-tiba muncul di langit di atasnya. Awan merah mengandung kekuatan yang menakutkan. Dia menatap Wang Xian dengan sedikit niat membunuh di matanya. Dia memang sedikit sombong. Dia masih sedikit sombong. Petik 2. Kaisar Malaikat berkata dengan dingin. Dengan lambaian tangannya, pedang abu-abu muncul di tangannya. Ada 12 sayap di punggungnya. Kilaunya mulai bersinar. Dia menatap Wang Xian dengan tenang, tapi dia bisa melancarkan serangan destruktif yang fatal kapan saja. Di sampingnya, 7 pembangkit tenaga alam ciptaan asal surga lainnya dari alam semesta 9 asal sedikit mengernyit ketika mereka melihat pemandangan ini. Harap tenang, kalian bertiga juga merupakan pembangkit tenaga listrik dari alam semesta 9 asal. Bencana akan segera tiba. Kami berada di pihak yang sama. Orang suci Hetian mengulurkan tangannya dan berkata kepada mereka, ingin berdamai. Merupakan hal yang baik bagi kita untuk memiliki satu lagi ahli alam penciptaan Yuan Surgawi di alam semesta 9 asal kita. Jangan berkelahi satu sama lain dan melawan pihak luar. Petik 2. Pakar alam penciptaan Yuan Surgawi Parubaya dari keluarga kerajaan juga berkata. Ya, tidak perlu bertengkar. Kaisar Phoenix, Kaisar para malaikat, akan sangat sulit bagimu untuk menyingkirkan Raja Naga. Terus terang, meskipun Anda bisa menyingkirkannya, keluarga Phoenix dan keluarga malaikat Anda akan menderita kerugian besar. Ini bukanlah dendam yang tidak bisa didamaikan. Mari berjabat tangan dan berdamai. Nasib surgawi ras Netherworld juga telah disepakati. Kaisar Phoenix dan Kaisar para malaikat sedikit mengernyit ketika mereka mendengar pembangkit tenaga takdir surgawi berbicara. Pembangkit tenaga takdir surgawi lainnya juga mengatakan kebenaran. Kaisar Phoenix dan Kaisar para malaikat yakin bahwa mereka bisa membunuh Raja Naga sekarang. Namun, Raja Naga pasti memiliki harta kebangkitan. Bagaimana jika dia membangkitkan dan membunuh murid-murid ras malaikat dan Phoenix mereka? Mereka tidak terlalu percaya diri untuk menghancurkannya 100%. Tapi mereka tidak mau melepaskannya.